Kalau Anda hanya menebak-nebak sendiri, akhirnya pikiran Anda pasti negatif. Wah, ini sakit ini pasti, ini sakit ini pasti. Coba kalau sudah Anda buktikan secara medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda tetap sehat jasmani dan jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, di sini saya lebih akan menekankan yaitu pola pikir, ya. Karena apa? Anxiety, psikosomatis itu sakit pikiran. Jadi yang pertama kita kelola itu adalah pola pikir kita. Kebanyakan kita itu selalu mendengar untuk selalu berpikiran yang positif. Padahal untuk berpikir positif itu ya bisa dikatakan susah, sangat susah. Ya, saya saja dulu itu untuk berpikir positif itu masih susah. Padahal saya sudah pendekatan ke spiritual, tapi masih susah. Yang hanya bisa kita lakukan itu adalah jadi begini. Berpikir positif itu tidak harus setiap hari kita itu selalu memikirkan hal-hal yang positif saja, itu tidak ya. Jadi Anda jangan salah. Jadi selalu berpikir positif itu maksudnya itu di sini adalah terhadap apa yang kita rasakan itu kita harus selalu berpikir positif gitu. Karena manusia itu tiap hari untuk berpikir positif itu saya yakin susah. Apalagi saat Anda alami psikosomatis ya, kita merasakan ini, bagaimana untuk berpikir positif gitu. Memang berpikir positif itu mudah kita ucapkan, tetapi susah untuk kita lakukan. Sama dengan ikhlas, mudah untuk kita ucapkan, sulit untuk kita lakukan gitu ya, yang perlu Anda tahu. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil dulu untuk berpikir positif. Misalkan Anda sakit kepala ya, sering sakit kepala terus menerus, tidak henti-hentinya sakit kepala, sempoyongan, kelingan. Nah, supaya Anda bisa berpikir positif, Anda itu harus buktikan secara medis gitu. Misalnya dengan CT scan, HB Anda dicek ya, tensi, terus gula darah dan sebagainya yang berhubungan dengan itulah gitu ya. Kalau kita sudah melakukan itu dan hasilnya baik, nah maka kita bisa berpikir positif itu lebih mudah begitu daripada kita menebak-nebak sendiri sakit kita. Itu ya. Apalagi Anda yang merasakan kesemutan, cenut-cenut, nyeri sendi, kedutan di seluruh badan, itu pasti berpikirnya ke hal-hal tentang penyakit. Wah, jangan-jangan saya sakit ini, apalagi nyerinya di dada sebelah kiri. Anda pasti udah parno begini. Waduh, jangan sakit jantung. Maaf, lepas saya pasang lagi ya. Jangan-jangan saya sakit jantung, sakit ini. Nah, disitulah untuk berpikir positif susah. Ya, Anda harus buktikan dulu secara medis. Dengan apa? Dengan EKG. Kalau hasil EKG Anda bagus, ya sudah. Berarti jantung Anda tidak bermasalah. Nah, itu dari hal-hal yang kecil untuk kita bisa berpikir positif secara logika begitu ya. Ini nanti belum saya mengajari Anda secara spiritualnya itu bagaimana gitu ya. Jadi untuk berpikir positif dari logika kita itu harus buktikan dulu ya, buktikan dulu. Misalkan Anda sering perih, lambung Anda bermasalah, biasanya itu malah sudah ada yang di endoskopi ya, dia penasaran di endoskopi dan hasilnya ya memang ada, misalnya ada luka sedikit di lambung begitu. Nah, itu kan bisa diobati kalau luka di lambung itu ya. Luka di lambung itu bisa diobati dengan obat dokter ya. Tapi saya punya obat tradisional ya. Sudah saya ungkapkan, yaitu rebusan kayu secang. Ada juga yang setelah di endoskopi tidak ada masalah begitu. Hanya asam lambungnya saja yang bermasalah begitu. Ya, jadi untuk berpikir positif terhadap diri kita, terhadap badan kita, apa sebenarnya terjadi harus dibuktikan secara medis. Karena channel saya ini tidak anti dokter, tidak anti obat ya gitu.
Terus dari segi spiritualnya, untuk berpikir positif. Nah, Anda harus mempunyai rutinitas, yaitu rutinitas pendekatan ke agama, begitu. Misalkan Anda zikir, Anda jadikan rutinitas, istighfar, Anda jadikan rutinitas, terus mendengarkan sholawat, Anda jadikan rutinitas. Jadi apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, itu harus serba positif, begitu. Dari segi spiritualnya, misalnya kalau sholawat itu kan membangkitkan dari hal spiritual kita, gitu. Atau mantra-mantra bagi non-muslim kan ada mantra-mantra, terus ada lagu-lagu rohani yang lain, gitu ya. Kalau muslim kan sholawat, ya, terus qasidah, ya itu kan pembentukan pemunculan dari segi spiritual, itu, ya itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, sekarang apa yang kita lihat dari segi spiritual, yaitu tentang tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz. Tentunya kita harus pintar memilih, ya. Bukannya saya mengajari Anda harus fokus ke ustadz ini, ke kiai ini, enggak. Ya, kalau saya, ya, ini karena channel saya, jadi kalau saya itu mencari yang sudah moderasi agama. Jadi tidak mendukung sana, memihak sini, ya. Cenderung jadi penengah, begitu. Itu, ya. Itu yang saya pilih itu. Jadi untuk berpikir positif itu memang diperlukan, yaitu kalau Anda merasakan badan ini begini-begini harus dibuktikan secara medis, gitu. Itu dari segi logika aja, ya, secara logika saja, begitu. Kalau Anda hanya menebak-nebak sendiri, akhirnya pikiran Anda pasti negatif. Wah, ini sakit ini pasti, ini sakit ini pasti. Coba kalau sudah Anda buktikan secara medis, nanti akan lain ceritanya. Ada yang nggak percaya juga, sudah di EKG, sudah berulang-ulang, itu masih saja ingin di EKG, ya seperti saya. Saya sudah di CT scan, tapi saya tidak percaya hasilnya. Padahal hasilnya itu normal, harusnya saya bersyukur, kan begitu. Di EEG, bagus hasilnya. Nah, itulah saya menjadi bisa untuk berpikir positif dan percaya diri, begitu. Ya, itu memang harus Anda lakukan. Terus yang selanjutnya yang dari segi spiritual, yaitu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Kalau Anda sudah larinya ke spiritual, ya sudah. Tontonan Anda, apa yang dengarkan Anda dari segi spiritual. Nah, itu. Istighfar ada jadikan rutinitas. Anda istighfar, zikir, itu kan nggak ada ruginya, begitu. Ya nggak ada ruginya. Walaupun tujuan Anda ingin begini-begini, tetapi nggak ada ruginya, kan. Itu kalau menurut saya, ya loh, ya. Gitu. Kalau salah, mohon diluruskan, gitu. Nah, itu, ya. Memang berpikir positif itu susah. Betul, ya. Saya tanya sama teman saya aja ini, yang ada di depan saya. Saputra, kamu bisa selalu berpikir positif, bisa nggak? Saya tanya. Nah, nggak bisa, ya. Nggak bisa. Padahal sehat, masih muda. Untuk berpikir positif secara terus-menerus, itu nggak bisa. Gitu. Nah, jadi yang bisa Anda lakukan ya itu tadi, gitu. Ya, bisa Anda sejenak dalam sehari saja, dalam 1 jam itu, Anda itu istighfar, zikir, apa yang Anda lihat, ya, apa yang Anda dengar itu sholawat, terus tausiah. Nah, itu. Nanti lama-kelamaan, kalau Anda sudah mempunyai hobi mendengarkan sholawat, terus istighfar, Anda jadikan rutinitas, nanti Anda akan ketagihan itu. Coba aja, ya, karena saya sudah membuktikan begitu. Oke, mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, ya. Ternyata saya itu orang lemah, ya. Anda adalah orang yang kuat, karena dari komen Anda ada panik attack kuat puasa. Sensasi ini masih kuat puasa. Saya nggak kuat dulu, terserang, ya. Ada orang yang hebat, gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.